Salam sejahtera bagi saudara seiman dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara-saudari sedang berada pada malam hari ini. Dari Jemaat GPB Bukit Sion, Surabaya, saya Pendeta Ian C. Wairisal, menyapa dan menuntun semua saudara terkasih dalam Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita beristirahat malam untuk menghayati firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan, mengawali perenungan malam ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Dikau Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas kami. Terima kasih karena Dikau telah menyertai kami dalam aktivitas sepanjang hari yang akan kami lalui. Sebelum kami beristirahat di kegelapan malam ini, kami rindu untuk kembali mendengar suara-Mu dalam kebenaran firman Tuhan kami Yesus Kristus. Sudilah Dikau ya Allah, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan menikmati sukacita dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara seiman yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita sesuaikan dengan pedoman bacaan Alkitab dalam Persekutuan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang terambil dari dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kitab Nabi Yesaya pasal 43, yang secara khusus malam hari ini saya akan membaca dari ayat yang ke-15 dan yang ke-21 yang begini bunyinya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel, dan umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah pada malam hari ini bercerita bagi kita yang menikmati persekutuan dengan Allah pada sepanjang hari hidup yang sudah kita lalui dan juga hari-hari hidup yang sedang kita jalani serta yang akan kita lalui bersama, bahwa Allah dialah yang berkuasa. Allah umat Israel yang juga adalah Allah bagi kita, Dia adalah Tuhan. Itulah kesaksian kitab suci yang pada malam hari ini kita dengar. Bagaikan Tuhan, Ia yang berkuasa adalah pribadi yang maha kudus. Kekudusan dirinya itulah yang membuat Allah sungguh-sungguh berbeda dengan keberadaan kehidupan kita sebagai manusia yang adalah debu, yang penuh dengan dosa dan celah. Sekalipun Allah yang maha kudus, namun dalam kemahakuasaannya, Ia sama sekali tidak memisahkan dirinya dari kita yang acap kali hidup dalam lumpur dosa. Ia selalu beserta kita, umat kepunyaannya. Dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7, Nabi Yesaya mengatakan, Allahmu itu Raja. Inilah yang menandakan bahwa relasi antara Allah dengan kita, di dalamnya ada kuasa. Allah berkuasa atas kita dan kita tunduk pada Ia yang menguasai kita dengan penuh kasih. Relasi yang penuh kuasa kasih itu terus berlangsung sepanjang hari-hari hidup yang kita hidupi. Sepanjang jalan hidup yang kita lalui bersama Allah, di situ ada kasih yang nampak dalam perbuatan-perbuatannya. Relasi antara Allah dengan kita yang disucikan dan dikuduskan tercipta tentunya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita imani saudara-saudari yang terkasih bahwa Yesus adalah Raja yang memimpin dan yang menuntun kita dengan kekuatan kuasa yang menyelamatkan kita dalam keseharian hidup. Sebagai umat yang dibentuk oleh Tuhan,
Dan bagi Tuhan, kita imani dan amini bahwasanya Allah memanggil kita untuk menghormati kekudusannya dan memasyurkan namanya yang mulia dan yang kudus. Pertanyaannya bagi kita pada malam hari ini, sebelum kita menikmati istirahat malam di ranjang tidur, ataupun bagi kita yang masih lakukan aktivitas rutin di tempat kerja sampai pada malam hari ini, dengan apa dan bagaimanakah kita memberitakan kemasyuran dan kemuliaan nama Tuhan, Raja atas kita, untuk menjawab hal ini? Rick Warren di dalam bukunya ia mengatakan, setiap kemampuan bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Beberapa contoh yang disebutkan dalam Alkitab: kemampuan bertani, kemampuan arsitektur, menenun, memahat, mengubah musik, memimpin, mengelola. Ada bermacam-macam kemampuan untuk mengerjakan pelayanan. Tetapi Allah yang sama memberi kemampuan kepada semua orang demi pelayanan mereka secara khusus. Allah memiliki sebuah tempat di dalam gerejanya, di mana spesialisasi Anda bisa bersinar dan Anda bisa mengubah keadaan. Terserah Anda untuk menemukan tempat itu. Demikian kata Rick Warren. Kita dibentuk oleh Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, dengan talenta masing-masing untuk memberitakan kemasyuran namanya. Dalam spesialisasi yang kita miliki untuk mengubah keadaan, guna memasyurkan nama Tuhan, baiklah kita gunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan itu sendiri dalam hidup bersama dengan sesama manusia. Untuk itu, kita yang dibentuk sebagai umat Allah, yang malam hari ini akan beristirahat dan besok pagi akan bangun untuk melaksanakan rencana yang kita rancang pada malam sebelum kita tidur, demi sejahteranya hidup dan demi kemasyuran nama Raja kita, ingatlah selalu, saudara-saudari yang terkasih, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah dalam segala lakumu, dan peliharalah komitmen untuk selalu memasyurkan nama Tuhan, sesuai perkataan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Selamat istirahat malam. Biarlah di dalam tidur Tuhan menyertai kita, dan penyertaannya membuat kita besok pun juga akan menikmati sukacita yang besar. Amin. Marilah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa pada malam hari ini. Terpujilah Dikau Bapa Allah yang Maha Baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sampai hari malam ini. Sebelum kami tidur di gelapnya malam ini, kepadamu-lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam naungan dan perlindungan tangan kasih-Mu. Jagailah kami dan bangunkanlah kami di esok hari. Semoga besok kami bangun dengan tubuh yang segar dan aktivitas hidup kami berkenan kepadamu, ya Allah. Ya Bapa, jikalau sepanjang hari yang kami lalui tadi, ada dosa dan celah yang kami perbuat, kami mencela sesama kami tidak menghormati sesama kami seturut dengan kehendak-Mu, kami bersungut-sungut dan mencela serta melupakan perbuatan-Mu, kami tidak mengandalkan kuasa-Mu dalam segala hal, kami lebih mementingkan diri kami sendiri di tengah krisis yang sedang terjadi. Sudilah Dikau ampuni kami dalam kuasa kasih Yesus, Tuhan Maha Pengampun.
Besok pagi ketika kami akan bangun dengan tubuh yang segar, pakailah kami untuk memuliakan nama-Mu di dalam rumah kami, dalam gereja-Mu, dan di dalam masyarakat di mana kami tinggal, sesuai dengan talenta yang Dikau karuniakan bagi kami. Berkatilah Tuhan persekutuan gereja-Mu, berkatilah bangsa dan negara kami, berkuasalah dengan kehendak-Mu atas dunia yang terus-menerus berubah-ubah di tengah-tengah perputaran zaman yang berjalan ini. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu, demi Tuhan dan perantara kami yang baik, Yesus Kristus, bersama dengan Ruh Kudus yang menyertai kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat dalam tidur malam hari ini. Besok kita bangun dengan tubuh yang segar. Kita akan datang ke dalam rumah Tuhan masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom.